dalam memenuhi mata kuliah fisika dasar dari Ibu Amelia Ida Pratiwi STMT dalam ujian tengah semester. Pertama kita akan membahas soal nomor 1, yaitu persamaan P sama dengan V per A, di mana P tekanan, F gaya bersatuan Newton N, dan A luas penampang bersatuan meter persegi M pangkat 2. Maka dimensi tekanan P adalah, jawabannya diketahui dalam soal P sama dengan V per R, P sama dengan tekanan, V sama dengan gaya Newton N, A luas penampang M pangkat 2. Yang ditanyakan adalah dimensi dari tekanan P. Penyelesaian, pertama kita mencari dimensi gaya dulu, yaitu F. Gaya ini berasal dari hukum Newton, yaitu rumusnya V sama dengan M kali A, yang dimana M adalah massa yang berdimensi M, A sama dengan percepatan yang berdimensi L kali T pangkat min 2. Maka dapat dituliskan F sama dengan M kali L kali T pangkat min 2. Kedua, kita cari dimensi luasnya atau A. Luas merupakan hasil kali 2 panjang, sehingga A sama dengan L pangkat 2. Selanjutnya kita akan substitusikan ke rumus tekanan, yaitu dapat dituliskan P sama dengan M per P sama dengan dimensi F per dimensi A sama dengan dimensi M kali L kali T pangkat min 2 per L pangkat 2 sama dengan M kali L pangkat min 1 T pangkat min 2. Sebelum ke min 1, dalam hal ini dalam ML pangkat min 1 di sini dituliskan 1 dikurang 2, hasilnya min 1, maka ditulis min 1 pada bagian akhirnya. Selanjutnya nomor 2, soalnya diketahui vektor A X tambah 2Y kurang 2X dan vektor B 2Y dikurang 4Z. Tentukan A, vektor A dikali B, vektor B, yang dimana ini artinya dot produk, dan B, vektor A kali B, vektor B artinya cross produk atau perkalian silang. Jawaban diketahui vektor A X tambah 2Y dikurang 2Z, vektor B sama dengan 2Y dikurang 4Z. Ditanyakan vektor A kali B, vektor B, vektor A dikali B, vektor B perkalian silang. Penyelesaiannya, bagian A, bagian dot produk itu vektor A dikali B, vektor B sama dengan rumusnya, dalam rumusnya AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Masukkan nilainya, 1X dikali 0X ditambah 2Y dikali 2Y ditambah min 2Z dikali min 4Z. Jumlahkan, kalikan, 1 kali 0, 0, 2 kali 2, 4, min 2 dikali min 4 sama dengan positif 4. Selanjutnya jumlahkan lagi, 0x ditambah 4y, hasilnya 4, turunkan 4z, 4 tambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya cross product atau perkalian silang, vektor A dikali vektor B sama dengan, ini adalah rumus AX AY AZ, AX AY AZ, BX BY BZ. Masukkan dalam penyelesaian, AX dalam kurung AY kali BZ dikurang AZ kali BY kurang AY dalam kurung AX kali BZ dikurang AX kali BX ditambah AZ dalam kurung AX kali BY dikurang AY dikali BX.
masukkan nilainya atau substitusikan AX 2Y dikali min 4 2 dikurang AY min 4 dikurang 0 ditambah AZ 2 kurang 0. Selanjutnya 2 dikali min 4 hasilnya min 4 AX, min 4 kurang 0 hasilnya min 4 AY. Selanjutnya 2 dikurang 0 2 AX, positif 2 AX. Sebelum itu pada bagian bagian min 4 di sini, sebelum min 4 di sini tertulis 1 tetapi tidak dituliskan, menjadi min 1 dikurang 4 hasilnya adalah positif 4 dan dinyatakan jawaban akhirnya min 4 AX ditambah 4 AY ditambah 2 AZ. Selanjutnya kita akan membahas nomor 3, yaitu soalnya suatu partikel bergerak lurus sepanjang sumbu X di mana posisinya dinyatakan oleh persamaan X sama dengan 5T pangkat 2 ditambah 1, di mana X dalam meter dan T dalam sekon. Hitunglah A. Kecepatan partikel tersebut pada waktu 2 sekon. B. Percepatan partikel tersebut. Jawabannya diketahui X 5T pangkat 2 tambah 1 dengan waktu 2 sekon. Penyelesaiannya bagian A, kecepatan partikel T sama dengan 2 sekon. Rumus kecepatan turunan posisi terhadap waktu yaitu F dx per dt. Turunkan untuk atau substitusikan F sama dengan D per dt, X nya ubah dan masukkan nilainya 5 T pangkat 2 ditambah 1. F sama dengan 5, angka 5 di sini dipindahkan ke angka ke depan menjadi 5X. Kemudian 2 adalah waktu atau sekon yang tadi, dan T 2 dikurang 1. Mengapa tambah 1 ini tidak diturunkan? Karena saat itu bilangan tetap dan turunan dari konstanta 1 itu selalu 0. Jadi tidak dituliskan. Maka nyatakan 5X kali 5 dikali 2T pangkat 2 dikurang 1 F, maka hasil akhirnya F sama dengan 5 dikali 2T sama dengan 10T. Selanjutnya disubstitusikan T sekon 2 sama dengan 10 dikali 2, hasil akhirnya adalah 20 meter per sekon. Selanjutnya bagian B, rumus A sama dengan df per dt, substitusikan D habis dan T juga habis, maka sisa 10. Hasilnya adalah 10. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon pada sudut theta 0,37 derajat terhadap horizontal. Hitunglah A. Komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. B. Ketinggian maksimum yang dicapai peluru. C. Waktu yang dibutuhkan peluru mencapai titik tertinggi. D. Jangkauan peluru. Jawaban diketahui V0 sama dengan 40 meter per sekon, theta 37 derajat, sin 37 derajat sama dengan 0,6, cos 37 derajat 0,8, dan pada
G ini atau gravitasi ini dalam soal tidak tertera, maka kita akan mengambil pilihan umumnya saja atau pilihan umum, yaitu kita mengambil 10 karena hasilnya akan lebih rapi dan bersih, cepat dan rapi. Selanjutnya kita akan masuk di A, yang dimana X horizontal 0 cos theta sama dengan 40 cos 37 derajat. Caranya 40 dikali hasil dari cos 37 derajat itu 0,6, berarti 40 kali 0,6 menghasilkan 32 meter per sekon. Selanjutnya X vertikal V0 sin theta sama dengan 40 sin 37 derajat, sama dengan cara yang tadi, 40 dikali 0, mohon maaf, ada kesalahan pada X horizontal ini yang dikalikan bukan 0,6 tapi 0,8, berarti 40 dikali 0,8 hasilnya 32 meter per sekon. Dan selanjutnya X vertikal V0 sin theta 40 sin 37 derajat sama dengan cara yang tadi, 40 dikali 0,6 karena kita mencari sin, yang di atas tadi mencari cos, dan menjadi 40 kali 0,6 sama dengan 24 meter per sekon. Selanjutnya B, delta YM V0 pangkat 2 per 2G sin 2 pangkat theta sama dengan 40 substitusikan, masukkan nilainya, 40 pangkat 2 per 2G 10 sin pangkat 2 37. 40 dikali 40 hasilnya 1600, dan 2 kali 10 hasilnya 20, sin 2 37, sin 37 hasil 0,6. Selanjutnya 1600 dibagi 20, nolnya kita coret sehingga menghasilkan 160 dibagi 2 ada hasilnya adalah 80. Sin bagian ini 0,6 pangkat 2, jadi 0,6 kali 0,6 hasilnya 0,36, dan hasil akhirnya 80 kali 0,36 hasilnya adalah 28,8 meter. Selanjutnya pada bagian C, TM atau waktu maksimum kecepatan itu V0 sin theta per G, masukkan nilai 40 sin 37 per 10, 40 dikali 0,6 hasil dari sin 37 per 10, hasilnya 40 kali 0,6 adalah 24, 10 diturunkan, selanjutnya dibagi 24 dibagi 10 hasilnya 2,4. Selanjutnya bagian D, R, V0 pangkat 2 sin 2 theta, V0 pangkat 2 per G sin 2 theta, masukkan nilai 40 pangkat 2 per 10 sin 2 kali 37, dan 2 nya dari sin tadi dikalikan dengan theta yang tadi per 37, 2 kali 37 derajat. Selanjutnya 40 kali 40 hasilnya 1600, dan 10 turunkan sin 74, hasil dari 2 kali 37 adalah 74. Maka ini 0 ini dicoret, tinggal 160 dibagi 1 hasilnya 160, si 74 tetap diturunkan. Selanjutnya 160 dikali 0,96 adalah hasil dari sin 74 ini adalah 0,96. Selanjutnya 160 dikali 0,96 adalah 153,6 meter. Selanjutnya kita akan membahas nomor 5. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan 2 meter dan menempuh putaran tiap 5 detik. Hitunglah: A. Frekuensi gerak benda, B. Kecepatan linear benda, C. Percepatan sentripetal benda. Jawabannya diketahui R sama dengan 2 meter jari-jari lingkaran, T sama dengan 5 sekon periode atau 1 putaran. Selanjutnya A. Frekuensi gerak benda dituliskan dengan rumus V sama dengan 1 per T, substitusikan F sama dengan 1 per
1 bagi 5 sama dengan 0,2 Hx atau Hertz. B, selanjutnya masuk B, kecepatan linear benda. V sama dengan 2 Pi, rumusnya V sama dengan 2 Pi R by per T. Substitusikan V sama dengan 2 Pi kali 2 bagi 5. 2 Pi 2 kali 2 sama dengan 4, maka dituliskan 4Pi. 5 diturunkan, 4Pi dibagi 5 hasilnya 2,51. Selanjutnya di bagian C, A sentripetal, rumusnya AE sama dengan V pangkat 2 per R. Masukkan nilainya. AE sama dengan 2,51, hasil dari sini pangkat 2 bagi 2,51 dikali 2,51 hasilnya 6,3. 2-nya tetap diturunkan. Selanjutnya 6,3 bagi 2 hasilnya 3,15 meter per sekon pangkat 2. Oke, kita akan membahas nomor 6. Sebuah benda masanya 20 kg terletak pada bidang miring dengan sudut kemiringan A tan A 3/4. Jika percepatan gravitasi setempat 10 meter per sekon pangkat 2, hitung besar gaya normal bidang terhadap benda. Jawabannya, diketahui M 20 kg, G gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, dan A 3/4 ditanyakan adalah N atau gaya normalnya. Penyelesaian dari tan A 3/4, kita buat segitiga siku-siku. Dengan sisi depan 3, sisi samping 4, sisi miring 5. Maka dituliskan sin A 3/5 sama, atau koma cos A sama dengan 4/5. Masuk penyelesaian rumus, N sama dengan M kali G kali cos A. Kita mengambil yang ini. Lanjut, masukkan nilai N sama dengan 20 kali 10 dikali 4/5. 2 kali 10 hasilnya 200. 4 bagi 5 hasilnya 0,8. 200 kali 0,8 hasilnya 160.